wajib senang karena ganda putra Indonesia menang di All England. Dan saya yakin 100% kalian tidak mengerti apa yang saya bicarakan, bukan? Coba tepuk tangan aja gitu, Pak. Ganda putra menang di All England. Tepat sekali. Selamat. Jangan cuman gitu, Pak. Enggak, ini karena mereka ini tidak diutamakan untuk menang tadinya kalau nggak salah. Masa sih, Pak? Ya, siapa namanya? Namanya Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Oke, makanya disebut ganda putra karena dua-duanya pria ya, bukan pasangan putra. Ya. Cico. Ya, betul. Mereka menang melawan Cina. Liu Yuchen dan Li Jinhui 21-19, 21-14 seperti tahun lalu. Jadi di All England tahun lalu menang juga. Nah, berarti ada yang kalah. Siapa yang kalah waktu itu? Siapa, Pak? Siapa yang waktu itu kesini? Butet sama Owi sama Butet. Nggak menang, malah mereka menang. Mereka ini kelima ya, urutan kelima ya. Ganda putra unggulan kelima. Ya oke lah, kita senang, sama-sama senang. Cuma saya lebih senang lagi kalau yang menang Indonesia satu saat gitu ya. Pencak silat gitu. Gulat gitu ya. Volley gitu. Kalau dari dulu bulu tangkis terus. Apa orang Indonesia tuh nggak bisa olahraga yang lain apa gimana sih? Kalau giliran sepak bola nanti mau menang pemainnya bule semua. Iya kan? Pemain Indonesia tapi isinya bule semua tuh gimana sih? Kalau enggak pemain bulu tangkis isinya bule semua aja. Kalau yang hebat orang Cina-Cina ini pemain Indonesia tapi ambil dari Cina aja naturalisasi gitu. Kenapa yang menang cuma bulu tangkis? Dari dulu bulu tangkis, bulu lu gebuk-gebukin terus deh dulu. Tapi itu terus yang menang di Indonesia itu terus gitu. Bagus, saya sih bangga. Cuman kenapa yang lain nggak bisa seperti ini gitu. Ya udahlah. Oke, tapi kita harus bangga. Jadi kita kasih tepuk tangan lagi untuk mereka semua. Ya, Indonesia bangga. Kita bahas yang lebih penting aja dari ini. Siapa? Apa? Kamu tadi mau ngomong apa? Saya mau ngomong tentang goreng. Itu Tentang tentang skip challenge. Wih, sekarang kan lagi hits banget tuh, Pak. Tahu skip challenge? Tahu nggak? Iya, pada nggak main Instagram ya. Nggak punya kuota internet ya. Itu lagi hits banget di sosial media. Jadi skip challenge gitu kebanyakan dilakuin sama anak-anak sekolahan ya, Pak ya. Sama anak-anak alay. Bukan anak-anak sekolahan. Anak-anak alay yang kebetulan sekolah. Ya. Anak alay juga sekolah, jangan salah. Iya. Sama anak-anak alay yang kebetulan sekolah gitu. Coba baca. Skip challenge, permainan mematikan yang viral di media sosial. Nah, jadi skip challenge ini tantangan. Kayak waktu itu tuh untuk penyakit ALS itu ada ice bucket challenge yang nyiram pakai air dingin, pakai es batu. Nah ini sekarang berubah, tantangannya adalah skip challenge. Nah, apa sih skip challenge ini? Skip challenge ini adalah dikenal juga dengan pass out challenge, pass out atau pingsan, ya, atau choking game, ya, cekekan. Jadi gini, ini sebenarnya bukan baru, ini udah lama, dari tahun 90-an sudah lama. Dan berita ini di Indonesia sampai masuk luar negeri, karena Indonesia viral sekali anak-anak kecil dan anak-anak sekolah melakukan hal seperti ini. Apa itu? Jadi begini, saya jelaskan dulu. Dari tahun 2005 sebenarnya di Inggris dulu. Dan jadi tren viral di internet. Dan di Inggris sudah ratusan yang meninggal karena permainan ini. Dan sekarang di anak-anak di Indonesia semuanya memainkan ini lalu masukin ke Instagram, ya. Jadi sebenarnya permainannya seperti ini. Mereka berdiri. Nah, kalian pasti tahu lah, ada itu viral. Mereka berdiri, lalu dadanya ditekan. Jadi berdiri ngadep tembok. Nyender tembok. Lalu dadanya ditekan kencang sekali, ditekan di sini kencang. Dia harus diam sampai pingsan. Sampai pingsan. Lalu udah pingsan, terus dibangunin. Udah gitu doang. Pingsan, dibangunin. Nah kalau pingsan dibangunin, ngapain dipingsanin, ya nggak? Nah, itu namanya skip challenge. Nah, jadi intinya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka gini loh, gaya-gayaan yuk. Berani nggak yuk, sampai pingsan. Pernah ngerasain pass out nggak? Jadi pass out tuh benar-benar hilang kesadaran. Nah, katanya, ini bukan katanya, tapi ini sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu kecung, atau tidak ada udara masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke otaknya dari paru-paru, ya,
itu otak kita akan mengeluarkan sebuah hormon, ya. Hormon itu keluar semua, jadi dari amfetamin dan sebagainya keluar untuk memulihkan badan kita lagi. Nah, ketika hormon itu keluar, kita itu akan merasa enak sekali. Seperti orang fly katanya, seperti orang high. Contohnya gini, kalau Anda sakit masuk angin, ya, pernah masuk angin? Itu penyakit yang ada cuma di Indonesia, masuk angin ya. Pokoknya semua penyakit dibilang masuk angin. Orang Indonesia melakukan apa? Kerokan. Ya, jadi badan tuh dikerokin pakai koin atau pakai sendok. Itu juga cuma ada di Indonesia. Tapi Anda akan merasa, setelah dikerokin Anda akan merasa sembuh. Sebenarnya tidak. Sebenarnya apa? Sebenarnya Anda menyiksa diri Anda sendiri. Jadi tubuh bagian lain disakiti. Karena tubuh bagian lain disakiti, maka endorfin otak akan meluncurkan semua hormonnya keluar. Untuk menyembuhkan penyakit itu, yang dibuat itu. Nah ketika keluar, itu badan jadi enak. Jadi flu kamu enak, padahal nggak nyembuhin penyakit. Flu-nya enak, pusingnya hilang, hanya sementara. Hanya sementara. Jadi lain kali kalau kalian masuk angin biar cepat, jangan dikerokin. Jangan. Ambil batu, pukul jari, deyak gitu ya. Itu sama. Flu-nya hilang. Tangan patah. Tapi flu-nya hilang. Jadi fokusnya ke yang patah tangan. Ya, karena endorfinnya akan keluar. Nah, ini terjadi juga di skip challenge. Ya. Oke. Saya akan lanjut lagi tentang skip challenge ini karena ini penting banget buat kalian tahu dan hati-hati tanpa kalian sadari adik kalian, anak kalian melakukannya di sekolah dan di kalangan teman-teman dan akibatnya bisa kematian. Oke? Akibatnya bisa kematian. Dan ini yang mati sudah ada di Indonesia. Yang meninggal sudah ada di Indonesia. Seperti apa itu kita bahas setelah yang satu ini. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Ya, kita kembali lagi. Tadi kita masih bicara tentang skip challenge ya, permainan anak-anak yang membahayakan. Nah, si skip challenge ini sangat amat berbahaya. Contoh bahayanya ada berapa hal, ini udah saya tulis. Satu-satu coba Cika apa bahayanya. Yang pertama bisa menyebabkan hipoksida. Kondisi kekurangan oksigen pada tubuh yang akibatnya bisa mempengaruhi kerja organ yang penting termasuk jantung, paru-paru, dan yang terpenting kerja otak. Oke, how? I explain you how. Kalau seandainya paru-paru ditekan, maka tidak ada udara yang bisa masuk. Dia tidak bisa berkembang. Itu sama seperti jalur udara atau jalur darah. Ya, ada dua. Yang satu adalah jalur udara. Kalau kita ngelihat lehernya orang, di depan ini adalah jalur udara. Oke. Di samping sini, ini adalah jalur darah. Jadi kalau saya mau mukul orang, saya mau pingsanin orang, kalau saya lagi sparring, saya lagi latihan, kalau saya mau pingsanin orang, yang saya pukul adalah bagian sini. Darahnya berhenti, dia pingsan. Karena seperti sedotan, dia ketekuk, ceklek. Kalau saya mau buat lebih bahaya lagi, kenapa orang cekek itu seperti ini? Karena udaranya dari sini dimatikan ke atas. Jadi makanya kalau Anda tahu orang dicok atau orang dipingsanin itu biasanya dicekeknya seperti ini. Jangan kelepasan, Pak. Iya ya, boleh dicontohin nggak? Jangan, Pak. Nggak Pas anu aja. Enggak. Oh iya, pura-pura. Pura-pura. Oh, iya, baru. Pura-pura. Saya bakar tisu, kamu jatuh ya? Oh itu hipnotis, Pak. Oh bukan. Bukan. Itu acara uya-kuya sebelum ini ya. Oke baik. Jadi kalau saya cekek dia, Coy. Kalau. Oh, iya. kalau saya cekek dia, kalau saya cok dia dari sini, ini udara belum. Waspada, Pak. Kalau saya cekok dia dari sini, ini udaranya berhenti dari paru-paru berhenti ke atas kepala. Apa yang terjadi? 5 detik pertama, udaranya berhenti masuk ke kepala, oksigen berhenti masuk ke otak. 5 detik pertama, wajah Anda akan putih, mata Anda akan putih. Oke. 10 detik pertama, Anda akan mulai kehilangan kesadaran. Rasanya tuh seperti kalau lagi nonton bioskop, terus layarnya jadi putih. Kenapa saya tahu? Saya sering banget latihan dicekek. Kalau lagi latihan bela diri, saya nyekek orang dan nyekek orang. Namanya choking. Namanya adalah choking. Jadi kalau dicok tuh seperti ini dicok. Itu dicok namanya. Dan saya harus tahu karena saya harus segera menyadarkan diri. 5-10 detik pertama. Lebih dari 20 detik, oksigen ke otaknya stop. Dia cacat. Coy. Jadi ketika dia hidup, bangun, dia cacat. Maaf, seperti orang nggak ada otaknya. Jadi vegetable, jadi tumbuhan hidup. Lebih dari 30 detik dengan kekuatan cuk yang sempurna, dia meninggal. Itu sama akibatnya dengan skip challenge. Jadi kalau Anda melakukan skip challenge dan Anda nggak tahu waktunya berapa, teman Anda bisa meninggal. Teman kamu bisa meninggal.
bisa meninggal dan nggak ketolong. Karena kamu nggak tahu ini pingsan atau ini meninggal, nggak tahu. Benar-benar tidak tahu. Makanya tadi saya bilang yang melakukan bukan anak sekolahan. Yang melakukan adalah anak-anak alay yang sekolah. Dan saya mengatakan ini bukan untuk menghentikan skip challenge. Tapi silahkan teruskan. Lakukanlah sebanyak-banyaknya. Musnahkanlah alay memusnahkan alay. Silahkan. Iya, Pak, ya. Jadi kita nggak usah kerja capek-capek. Jadi nanti acara TV semuanya bagus. Karena alay-alay dimusnahkan oleh alay-alay. Melalui permainan skip challenge. Dan Anda juga nggak ngerti skip challenge nih loh. Nih. Ini saya bawa skipping. Tahu skipping? Buat loncat-loncat tahu. Ini namanya skip challenge. Skipping, bukan neken paru-paru. Nggak ada suaranya, nggak kena KPI. Iya. Orang bapak kan ngomong, oh botol gitu kan. Iya kan? Iya, kok tahu sih? Iya, ngebaca. Bodoh tapi pinter. Lanjut. Iya, bapak suka memuji. Yang mana lagi nih Pak? Potensinya lagi atau udah nih Pak? Menyebabkan? Oh ya, ini dapat berpotensi menyebabkan ketagihan Pak atau addicted. Ya, kenapa ketagihan? Seperti tadi saya bilang, ketika dia sadar, semua hormon-hormonnya keluar, dia merasa seger sekali gitu. Ya sama lah, orang ditato juga ketagihan kan. Orang ditatonya satu gambar kupu-kupu. Wah, tahun depan kupu-kupu semua satu badan. Kalau tato satu badan itu bukan tato, apa, Pak? kurap. Ya, lanjut. Ada juga menyebabkan kerusakan motorik sampai kelumpuhan, Pak. Ya pasti. Tadi saya bilang, kalau sampai oksigennya tidak masuk ke dalam otak lebih dari 30 detik, lumpuh Anda. Makanya kalau Anda tahu orang meninggal, itu di strum dedek, tahu kan, dilistrikan. Kenapa dokternya berhenti terus? Setelah 4 menit kalau nggak salah dokternya berhenti. Kenapa nggak diterusin? Padahal ada kemungkinan setelah 4 menit diterusin masih bisa hidup orang. Tapi kenapa dia berhenti? Karena kalau udah 4 menit hidup, orangnya hidup tapi otaknya hilang. Nggak bekerja lagi, jadi percuma. Makanya dokter mengatakan udah di stop pada saat itu. Menyebabkan kelumpuhan. Lanjut. Udah Pak, itu aja. Ini, terus bisa resiko. mengalami Patah stroke. tulang. Ah. Patah tulang iga yang membahayakan organ di dalamnya dan juga kematian. Nih, saya kasih tahu ya. Ini benar. Rusuk saya ini patah 2. Rusuk saya kiri itu patah 2. Karena saya lagi latihan, saya hobi latihan, dan ketika saya latihan, saya dipukul kenceng banget. Rusuk saya patah 2, crack patah 2 di situ. Sampai sekarang, tapi ini mungkin udah menyambung, kalusnya udah keluar. Nah, kalau skip challenge, itu bukan hanya dipukul, tapi ditekan ke dalam. Apa yang terjadi? Patahnya saya begini nih, ini rusuk saya patahnya begini. Karena saya dipukul, dia patah, udah. Ya nggak apa-apa patah. Tapi kalau skip challenge, itu Anda ditekan ke dalam. Jadi kalau patahnya masuk ke dalam. Dan apa yang terjadi kalau patahnya masuk ke dalam? Nusuk paru-paru. Artinya kalau nusuk paru-paru apa? Paru-paru Anda bocor. Kalau paru-paru Anda bocor apa? Anda nggak bisa napas, Anda mati. Ya, mati artinya apa? Nggak napas. Oh ya, benar. Bener, saya baru tahu mati nggak napas. Ih, dari Bapak loh. Kan luar biasa. Ya sudah. Ya, jadi ingat, itu adalah permainan skip challenge. Kalau misalnya adik Anda dan sebagainya, teman Anda atau apa melakukan, Anda jangan mau ikut-ikutan. Disuruh seperti apapun, jangan mau. Pokoknya katakan tidak pada permainan seperti itu. Dan percaya apa tidak? Setelah skip challenge ini, prediksi saya nanti bulan depan akan keluar lagi challenge. Apa? Namanya adalah Ice and Salt Challenge. Percaya nggak? Ice and Salt Challenge. Percaya di Indonesia akan keluar. Naruh garam, terus ditaruh es di tangan. Lihatin. Sampai keluar lukanya. Percaya? Akan keluar bulan depan. Percaya, saya ngomong sekarang keluar bulan depan. Kalau sampai terjadi, bukan karena saya ya, karena... Tapi itu karena prediksi Bapak. Iya juga ya. Ih, karena Mbak Mijan ngomong duluan pada saat itu. Siapa lagi Mbak Mijan? Ya? Iya, ya. Ya udah, oke baik. Oke Pak, kita skip ya, skip challenge siapa ya? Ya. Ingat ya adik-adik, jangan gunakan lagi Jangan permainan. mainkan itu, jangan mau. Disuruh jangan mau. Iya, Biarkan benar. alay-alay melakukan, alay musnahkan, alay silakan. Ayo, kita Ya, lanjut. setuju, beri tepuk tangan untuk bos saya. Yeay. Pak, Ya. saya punya tamu yang akan saya sajikan ke Bapak. Ya. Ini kakek-kakek legend datangnya skip. dari... Oh, skip? Kakek-kakek, nenek-nenek.
anak balita. Nggak ada apa yang muda gitu. Kesukaan Bapak ya itu ya, nenek-nenek, kakek-kakek, sama anak-anak ya. Ya. Tapi Pak ini legend Pak, nggak kalah legendnya sama ibu-ibu yang naik motor sen kiri belok kanan itu Pak. Ya ini? Ini kakek-kakek viral juga dan dia ini gimana ya ceritanya naik motor, tapi mundur. Naik motor tapi Iya gimana ya? Naik motor, lu ketawa Pak kakek lu ya? Dia kakeknya naik motor, tapi mundur. Ngadep belakang. ya mundur bener. Enggak kan, ini motor nih Bapak nih boncengan nih, ini motor ya. Ngadep sana, stangnya ini. Kita kan gini kan? Bapaknya gini ya? Gini ya? Siapa yang gitu? Kakek ini. Kakeknya dia noh. Berarti dia mundur. Iya. Oh iya dia mundur. Iya dia mundur nih Bapak, mending lihat videonya dulu ya. Ada videonya? Ada videonya, kita putar videonya, silakan. Yang videoin maju atau mundur? Tahu deh. Video. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah kenapa awal-awal video itu di blur? Apakah belahan dadanya kelihatan? Dia sedang smoking. Oh begitu. Jadi ada kakek-kakeknya? Ada Pak, langsung ya Pak ya? Iya, iya. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Andar. Saya mundur Mbak, Mbak. Saya di mana? Mbak Kanda. Ini Mbak Kanda. Apa kabar Mbak Kanda? Ini adalah? Iya, kerabatnya. Kerabatnya. Ini kerabat Oke. Mbak Kandar ya. Silakan Ini duduk Mbak Kandar. Astir, Ibu Astir. Silakan Lega, duduk Mbak Lega. Kandar. Loh kok normal? Saya berharap dia ngadep sana. Kan kalau naik motor doang Pak. Nah, berarti dia tidak konsisten. Iya. Mbak. Mbak Kandar, Mbak, piye kabare? Sehat. sudah seru? Apa? Sehat. Oh sehat. Baiklah pemirsa, apakah Mbah Kandar ini akan sukses merepotkan Pak Bos saya? Jangan kemana-mana, tetapi kita putih. Seneng banget. Iya. Mbak, Mbak, seneng ya? senang buatan seru? Seneng. Seneng ya? Seru. Mbak katanya naik motor suka kebalik. Oke. Ya, Ya, kenapa Mbak? masuk barat. Masuk barat. Masuk barat tuh apa? Mbak? Tahu nggak Mas? Masuk Hah? angin. Masuk angin. Masuk angin. Iya. Apa hubungannya masuk angin? Masuk barat. Langsung pakai. Barat itu kan angin. Kalau di Jawa, barat itu artinya angin, Mas. Oh. Maka dia bilang selalu masuk barat. Oh. Maksudnya masuk angin. Iya, iya, iya. Iya. Ya Mbah ya? Enggak sih? Kalau sini hangat nanti kan. Maksudnya Oh, kalau naik kalau motor. nempel-nempelan punggungnya anget. Anget. Oh. Kalau ngadep ke depan Oh, masuk barat. masuk angin. Karena anginnya Masuk. mulut. Oh. Iya ya, kenapa motor kita nggak diciptakan punggung-punggungan gitu kan? Lucu ya. Iya loh. Itu sejak kapan itu Mbah masuk angin itu? Hah? Bukan masuk angin. Sejak kapan duduk di motor? Mbak? Lah, kan duduk di motor karena masuk angin. Berarti sejak kapan masuk anginnya dulu? Gimana sih kamu? Sejak kapan Mbah masuk angin? Duduk ngadep depan itu. Awet kapan, Mbah? Oh, kan umur 15. Dari usia 15 tahun. 15 tahun. Ngadep belakang naik motor dari usia 15 tahun.
Oh, nggak ikut sirkus, Mbah? Tunggu. Ini kan naik motor nih, ada belakang. Kakinya tadi bersila. Oh, sila. Ngerokok ngelinting. Contohnya gimana? Kakinya gimana? Pripun? Contohnya pripun ya? Teng Naik dhuwur. motor. Sila pripun sila? Naik motor, contohnya? Bang, keluarin apa? Keluarin motor. Boten bareng rokok. Niku. Nggih, nah. Oh, Oh, Gak ngelinting. jadi kakinya sila. Sila. Kakinya, lah, pegangan apa? Hah? Pegangan apa? Bukan Cekelan Honda. apa? Hah? Cekelan apa, Sila Mbak? kok. Nggak cekelan. Nggak pegangan sama sekali. Dia kan Ngelinting sambil rokok. ini bikin rokok. Oh, Mbak sambil merokok. bikin. Rokok Sambil ngelinting. ngelinting, Mas. Sambil ngelinting Ngelinting tuh rokok. bikin rokok. Oh, buat dirokok. Rokok kelompok menyan. Kelembak menyan bahannya ya, Mbah. Rokok menyan? Kelembak sama menyan. Kalau Kelembak? di Jawa begitu, Mas. Ada tembakau, kelembak sama menyan jadiin satu. Dia sambil duduk sambil gini. Oh, di sini nggak Sambil jam. boleh. Kalau di sini nggak boleh ngerokok. Di sini nggak boleh ngerokok. Di sini nggak boleh ya, Mbak ya. Ada di sini toh, rokoknya ada di sini kan. Jangan dikeluarin ya. Ntar kena marah sama itu apa? Adalah pokoknya yang marah-marah itu. Nanti nggak boleh tayang loh, Mbak. Ya, nggak boleh tayang. Ya nggak boleh. Kita tidak boleh menyponsori rokok itu tidak sehat ya. Tapi ini sampai tua rokok hidup. Rokok. Apakah saya selama ini dibohongi? Rokok sudah 16 watt, enggak watt bisa. Apa Pak? Apa Pak? Tahu. Dia dari kecil naik motor kebalik, dari kecil udah ngerokok gitu loh. Jatuh kagak, mati kagak kata dia. Pernah jatuh naik motor, Mbak? Oh, enggak. Tuh, Mbak. Mbak, ini. Sak banter napa? Sok, banter-banternya Oh. ora tiba. Oh. Lah, kalau motornya belok kanan, ayo. Oh, Mbak kan sila. apa-apa, sila. Badannya gimana? Lah, Badannya gimana badannya? Awake banter tuh. Weh, lu. Senang orang pusing. Oke. Jadi nggak pernah jatuh ya? Ya, enggak pernah. Kenapa nggak pernah jatuh? Nggak pernah dibonceng sama emak-emak. Pernah dibonceng sama emak-emak? Hah? Emak-emak. Sudah. Udah pernah? Oh, nah kalau ngadep belakang gitu, Mbak. Berarti kan niatin jalanan gitu. Polisi enggak bisa, Kak. Polisi jatuh, Kak. Di Wonosobo kepelanceng di kalen. Piye? Mbah, nyeran nek anu cok mresani nopo nek pas mundur nika? Hah? Mresani nopo? Ya musoni atau jalan. Oh, dia lihat jauhnya jalan gitu sambil lihat-lihat gitu. Berarti banyak katanya. cewek-cewek ngeliatin dong. Cewek-cewek, Mbah. Ihiu. Cewek-cewek kata sing mresani mboten, Mbah? Enggak banyak. Kalau banyak cewek-cewek yang ngeliatin, Mbak ngapain? Ya, enggak apa-apa. Mbak Cewek. dada-dada gitu nggak? Dadeng. Yang ngeliatin banyak cewek-cewek muda apa tua? Sudah muda. Pas mental. Mental, Mas. Semok semelohe. Untung dia ngomong. Yang liatin muda-muda masih mentol-mentol. Mentol lo nggak mentol? Ngepir sini teh. Permen tuh, permen rasa Sudah, Mbah. mentol. Metol. Apa, Mbak? Sini teh ngepir.
Nggak boleh. No spirit. Oh, ini pasti jorok nih. Pasti jorok nih. Ada yang ketawa nih, udah Wonosobo ya? Lu keluarganya semua. Sama kelakuan lu coba. Itu Pak, ada seragamnya, ini seragamnya ya? Ini Apa cucu-cucunya, coba satu orang berdiri, kasih lihat Mana tulisannya. Tulisannya apa? Apa coba? Putune Mbah Kandar. Mbah Legend. Apa itu? Putune. Iya, saya cucunya Mbak Kandar. Oh, Mbah Legend. Iya. Oh, bawahnya apa itu? Tulisannya apa? Negeri Sabah, Wonosobo. Oh, ini cucu-cucunya. Oke. Ya. Mbah, cucune. Putu. Artinya adalah obat awet muda, naik motor kebalik sambil ngerokok, dada-dada cowok mentol-mentol ya. Iya, betul. Cewek mentol-mentol. Pernah ditangkap polisi nggak, Mbak? Biasa. Biasa. Nggak apa-apa. Ditilang. Ditilang. Pernah. Mbak, ditangkap polisinya kenapa? Hah? Kenapa? Ngocek mau buri. Terus kayak nopo meleh Mbah, sini ditilang, sini dicekel polisi kenang nopo? Yo. Mboten nopo. Mal buri kayak ngone betah helm gitu. Nah itu dia udah menghadap belakang masih nggak pakai helm. Gitu. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Mbak nggak pakai helm? Hah? Masuk angin. Oke. Mek, apa? Botas. Opo nggak pakai helm? Buat pakai helm, pergi helm. Kenapa nggak pakai helm? Kok mboten ngagem helm kenang nopo Mbah? Mau buat gocak Nggak punya Mas, nggak punya katanya, nggak pakai helm karena nggak punya. Kok karena nggak punya? Kalau dibeliin helm dipakai nggak? Pakai. Dipakai. Helm nggak punya? Sudah. Sekarang sudah kemarin ditilang. Oh, sekarang udah punya terus helm. dikasih sama polisi. Dikasih polisi kan? Iya. Terus sakit parasit. Soalnya polisinya yang nggak punya helm kasih polisi. Akhirnya sekarang pakai helm. Sekarang pakai helm. Sekarang pakai helm? Sekarang udah pakai helm. Oh, tapi ngadep Tetap. tetap ada belakang. Ada fotonya kita ketika Mbak Kandar ditangkap polisi. Coba mana lihat fotonya. Ada ya? Bukan ditangkap sih sebenarnya, diajak curhat sama polisi kayaknya. Dia mau nangkep buat apa juga ditangkap gitu kan? Ini kan keunikan. Salah Ini ada satu fotonya. daya jual turisme Indonesia ini. Ini fotonya saya nggak bisa baca nih. Oh ini dia. Coba. Kakek legend di Wonosobo yang bonceng motor menghadap belakang kini sudah tertib berlalu lintas. Oh, tuh, polisi bilang Mbak harus pakai. Polisinya ngomong apa itu Mbak? Oh. Mal Polisi. buri piye? Nanti kalau tidak kayak gitu masuk barat. Kenapa kok ada belakang bisa jatuh angin. gitu. Terus polisinya bilang apa lagi? Saya kayak helm turun. Betul mau. Mau tak kasih helm mau nggak? Mau aja gitu tadi Oh, ya. mau aja. Akhirnya dikasih helm dan dipakai ya. Bener sampai sekarang dipakai. Oh, berarti udah pakai helm. Oke. Jaket parasit. Bah, Jaket parasit. oh pakai helm dan udah kasih jaket juga. Oh dikasih jaket juga Jaket kemarin. parasit. Jaket parasit. Bapak harus lengkap. Jaket parasit. Jaket. Nggak jaket bomber presiden aja. Terus parasit di jangan motor mabuk. Parasit itu biasanya yang jatuh dari pesawat Oh terbang iya kata gitu, dia. gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, gosipnya katanya Mbak Kandar ini terkenal di Wonosobo sebagai orang pintar. Ya, banyak orang minta bantuan kalau ada hal-hal yang nggak masuk akal tuh minta bantuannya sama Mbah, bener ya? Katanya orang pintar. Coba tes matematikanya. Bukan orang pintar matematika gitu Pak. Waktu saya kecil mah dibilang kalau pintar jago matematika. Oh iya. Mbak orang pintar Mbak. Hah? Orang pintar di Wonosobo. Orang bodoh. Bang udah dinaikin malah jatuh sendiri.
Katanya di media mengatakan jadi Mbah ini nggak pernah ketangkep karena Mbah ini punya mantra. Jadi mau naik motor ada mantranya sampai polisi nggak ketangkep karena nggak kelihatan. Ya. Kalau menurut saya polisi bukan nggak kelihatan, males tangkep. Pura-pura nggak lihat. Lu bayangin nggak? Dia nangkep polisi nangkep dia. Terus mau ngomong apa coba? Kan sama urusan sama mak-mak yang naik motor itu kan. Polisi mending ngalah itu mendingan. Ada dongannya kok. Apa wero dinilai yang guna walau assalamu sama wadi tongau kalau yun jago. Itu doanya. Oh itu doa supaya apa Mbak? Hah? Doa apa itu? Supaya bertemu roh polisi. Supaya nggak ketangkep polisi. Bah, setahu saya ya, doa tuh dikabulkan yang baik-baik ya. Doa nggak ketangkep polisi. Pejabat kita ntar banyak yang minta kalau kayak gini sekarang. Biar nggak ditangkap. Kalau ada puasa nih kan. Mbak, sekarang umurnya berapa sih? Oh, setengah. Pinten, Mbah? 9,5. 9,5, 95 tahun. 95 tahun? Masa? Iya. 95 tahun. Jepang sembelih jeng tambi kalau mirip perang. Iya, dia ngelihat Jepang di sembelih katanya. Di sebuah tempat di Wonosobo, Mas. Oh. Dia menyaksikan Di sendiri. tambi, mang pabrik. Di Tambi tempatnya katanya. Ke Jepang tuh tahun berapa? 45 ya? 45-an. Pas bapak itu jadi lurah kok. Pak siapa? Ayahnya Bapak kulo. ayahnya jadi kepala desa waktu itu. Zaman Jepang. Oh zaman Jepang. Umur 90. Tapi bapak ini nggak ada KTP ya pasti ya kalau udah tua gini ya? Ada. Konten Tanda lahirnya, akte lahir? Akte lahir nggak ada. Ya karena zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu ya. Makanya orang zaman dulu KTP pokoknya. pun pindah bilang KTP kok. KTP-nya banyak, dia pindah-pindah katanya. Emang bisa begitu ya? Jadi menurut Mbak usia Mbak 95 tahun. Wow, dari 15 tahun kau. Rumah Honda. Mungkin Sejak 15 tahun dia yang madep memburi itu, madep ke belakang itu. Oke. Oke, jadi umur ya menurut beliau usianya 95 tahun, sejak umur 15 tahun naik motor ngadep belakang. Ya dan yang lain-lain tuh obat awet muda ya. cari antik kelis belum. Cari antik Ya, dia mengumpulkan barang antik kayak keris. Gitu, Mas. Itu di belakang dia bawa banyak. baru kelis. Mau ditawarin ke Mas Dedi ya katanya. Saya nggak kuat. Mbah, Saya nggak kuat. kita mau iklan. Mbah bilang jangan kemana-mana gitu Mbah ke kamera. Nah, jangan kemana-mana. Undang anak-anak sekalian sih. Abis ini, bapak minta saya kasih. Oke, Pak, jangan kemana-mana. udah, piro oke, Mbah. Bilang. Jangan kemana-mana. Tangannya. Jangan ini Mbah, Balik, ini Mbah. tangan nih. Mbah, ini Mbah. Iko. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ntar bentar lagi dia ngagetin penonton lagi. Gitu. Iya benar. Terbukti kan penonton hitam putih nggak kemana-mana. Soalnya tadi udah disuruh sama mbahnya ya. Jangan kemana-mana gitu kan. Mbak bahasa Indonesianya belum lancar ya Mbak ya. Dia kayaknya kalau ditemuin sama Pak Tarno asik nih. Permisi Pak, tadi Bapak minta apa ya sama saya? Nggak, kamu kan undang kakek-kakek. Ya. Itu hidup saya tuh sengsara gitu loh. Oh, gitu. Karena sekalian undang balita-balita gitu. Biar lengkap. Oh iya ya. Sengsara Ini gitu. ada anak-anak saya kasih buat Bapak tapi nggak saya undang ke sini. Saya kumpulin lewat video yang dimana dia akan bertanya kepada Bapak karena kita telah mempersiapkan wadah untuk anak-anak ini untuk bertanya dengan hashtag #AskDaddyCorbusier. Bapak udah siap menjawab pertanyaan anak-anak ini? Ya mau apa lagi ya? Karena mungkin saya sih sedih sebenarnya kenapa anak-anak itu nggak punya orang tua ya. Punya orang tua tapi punya om juga, Om Deddy. Oh, oke. Langsung aja kita akan putar video yang pertama, silakan diputar. I am not gonna like this. Om Deddy, nama saya Raihan. Kenapa sih kita harus tidur?
Terima kasih. Dedi, kenapa sih Putri harus tidur? Adik-adik, orang tua kalian bohong. Kalian nggak harus tidur. Bener deh. Enggak, kalian tuh nggak perlu tidur. Kalian kalau udah malam, jangan tidur. Lari-larian di pinggir jalan. Ya, bener nggak usah tidur. Coba deh, coba kalian nggak tidur. Ya, bener kata orang tua kalian bohong. Nggak usah tidur. Kita tuh nggak perlu tidur. Ya, ya ini serius jawabnya. Oh, Anda pikir bercanda kan? Enggak, kita tuh nggak perlu tidur. Biarin anak-anak itu nggak perlu tidur. Saya ngajarin anak saya gitu kok. Pak, Aska belum mau tidur, udah disuruh tidur, Aska belum tidur. Ya udah nggak usah tidur. Selesai, saya ngajarin anak saya gitu. Kamu belum mau tidur, nggak usah tidur. Biarin aja, hilang sendiri di kursi. Hilang tidur gitu kan ya Pak? Ah iya, capek ya tidur. Oh iya. Kalau mau dijelaskan benarnya susah, mereka nggak akan ngerti gitu. Karena metabolisme kita yang mengandung dengan unsur-unsur elektroda tubuh kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Seperti handphone kenapa butuh dicas. Kalian butuh tidur. Tapi nggak, orang tua kalian bohong. Kalian nggak butuh tidur. Bener deh, kalian di kursi aja nonton TV gitu ya. Kan udah mulai tuh acara-acara alay, mulai itu malam-malam tuh. Nah, ntar kalian hilang sendiri. Nah, Oh gitu. nggak ada pertanyaan yang baik dan benar. Oh ada, selanjutnya silakan putar videonya. Dedi, kenapa sih kata mama kalau nasi bisa nangis? Emang bener ya Om? Orang tua kalian bohong. Nasi nggak bisa nangis sayang. Nasi nggak bisa, gini ya. Satu, nasi nggak bisa nangis. Jadi kalau orang tua kalian bilang, itu kalau nggak dimakan nasinya nangis. Kalian bilang kepada orang tua kalian, Ma, kalau dimakan itu nasi dikunyah-kunyah sakit. Dia akan lebih nangis lagi, Ma. Bagaimana kalau nasi itu kita piara? Kita tidurin malam-malam, kita bangunin pagi-pagi supaya nasi itu bahagia. Ya? Dan orang tua yang mengajarkan, itu kan, kalau nggak dimakan nasi nangis. Itu dari mana idenya nasi nangis? Yang lebih aneh lagi begini, kamu nggak makan. Ini bener, orang tua semua begini. Masuk orang tua saya dulu. Kamu nggak makan. Anak-anak di Afrika kelaparan. Lah, kalau saya makan, mereka tetap kelaparan. Justru saya makan dikit makanannya, saya kirim ke Afrika. Gitu dong, orang tua tuh mengajar kadang-kadang nggak bener. Kamu nggak makan, ingat. Orang-orang di Afrika kelaparan. Kayak lu kenal aja orang-orang di Afrika. Lanjut. Selanjutnya itu dari orang dewasa ya Pak. Kasihan kalau anak-anak semua ntar Bapak. Orang dewasa nanya nasi nangis. Bapak penasaran ya kalau orang dewasa ya. Kalau ini lewat Twitter Pak. Ngaco nih. Dari yang pertama. Masih video? Masih video. Oke, masih video. Silakan putar videonya. Halo, nama saya Andrew. Mas Didi setuju gak dengan kalimat cinta tidak harus memiliki? Gini ya. Kalau Anda jalan-jalan di mall, lalu Anda melihat baju dengan harga 75.000 atau 200.000 lah. Lalu Anda lihat, Anda suka sekali dengan baju tersebut. Anda ingin sekali memiliki baju tersebut. Tapi Anda tidak punya uang untuk membeli. Lalu Anda ingat-ingat baju tersebut. Anda pendam dalam hati Anda bayangkan bagaimana rasanya kalau saya menggunakan baju tersebut. Itu artinya Anda miskin. Kalau Anda mengatakan benar tidak, cinta tidak harus memiliki. Benar. Itu artinya Anda jelek. Kalau saya mah cinta harus memiliki ya. Kita harus egois dong. Kalau jatuhnya cinta tidak harus memiliki, biarkan orang lain memiliki. Apaan? Jelek mah jelek aja.
Kamu terlalu baik buat aku. Mana? Emang terus kalau dia nggak baik lu mau? Tuh, lanjut. Saya nggak butuh pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Yang serius gitu loh. Gila, saya sekolah tinggi-tinggi masa dikasih pertanyaan begitu. Sekolahnya tinggi, sekolahnya di atap. Selanjutnya dari Twitter, dari @suryoadinugro2. Om Deddy, pilih mana? Gondrong, jelek tapi kaya, atau botak, jelek tapi miskin? Ngatain orang jelek sih tadi. Kamu kira saya nggak bisa cari kamu di mana ya? Ini bukan haters, Pak. Bukan haters. Jangan takut. Oh, ini bukan haters? Bukan. Oh iya. Pertanyaan Anda tuh kurang ajar loh. Pilih mana? Gondrong jelek tapi kaya, atau botak jelek tapi miskin? Itu dua-duanya sama-sama jelek. Jadi pilihan saya, jelek kaya atau jelek miskin? Ya lu pikir aja yang mana. Ya jelek kaya lah. Orang teh pilih mana, jelek kaya atau ganteng miskin kan gitu ya. Ini mah enggak, jelek kaya atau jelek miskin, sama-sama jelek. Kenapa? Kenapa dua-duanya sama-sama jelek? Kenapa? Karena menurut teori Sigmund Freud, pada saat dia ketemu dengan Erikson mengatakan dari psikologi, ketika Anda mengatakan seseorang berulang-ulang dengan hal-hal yang sama, Anda jelek, menggunakan kata yang sama, itu mencerminkan diri Anda sendiri. Maka itu saya yakin ketika Anda menulis Twitter, pasti depan Anda kaca. Dan Anda melihat tubuh Anda dan Anda jelek. Makanya ketika Anda nulis, saya jelek dan miskin, itu yang Anda tulis. Jadi kalau Tanya coba ke Mbak Kandar. Pilih mana, jelek kaya atau jelek miskin? Tanya coba. Mbah, pilih mana? Jelek tapi kaya atau jelek tapi miskin? Mbah, mirip pundi elek ning soge nopo ganteng jelek miskin. jelek mirip jelek tapi miskin Yang kedua belum, yang kedua dulu. Welek tapi suke, atau apa ganteng apa? ganteng Atau ganteng tapi suke? mirip pundi Mbah? Jelek ganteng. Hah, ganteng? Jelek ganteng. Jelek ganteng. Jelek ganteng. Intinya dia pilih yang penting kaya. Ya Mbak ya, yang penting kaya ya Mbak ya, mau genting mau jelek ya Mbak ya. Iyalah, nggak apa-apa. Jelek mah bisa dioperasi. Kayak syukur. Apa Mbak? Kayak syukur. Ada syukurnya. Apa? Kaya syukur, bisa kaya syukur gitu. Bisa Kalau kaya enggak syukur. ya enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa. Banyak syukurnya. Iya, tapi kalau udah jelek miskin kan ngehe itu orang kan. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Kandar. Pertanyaan lewat Twitter tadi sekaligus menutup pertanyaan pada Bapak. Nanti kita akan buka pertanyaan lagi di next episode-nya, Pak. Ini saya nggak suka. Saya suka, penonton suka. Jadi terus aja nge-tweet ya. Atau nanti kita samperin buat kasih rekaman bikin video dan Ya bertanya oke, sama bos saya. oke baik. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana. Cari alamat orang tadi, tetap di hitam putih. Kita kembali lagi ke Mbah Kandar. Dan saya punya satu pertanyaan terakhir buat Mbah Kandar. Menurut saya ini penting sekali buat Mbah Kandar. Mbah, apa yang membuat Mbah bahagia? Mbah, nopo sing marai Mbah seneng atine? Nopo Mbah? Sing marai Mbah seneng atine nopo? Seneng hati. Nggih. Sugih ilmu. Kaya ilmu, Kaya kaya ilmu. ilmu. Jadi terakhir dulu kalau ada syukur. Kalau banyak ilmunya dia pasti akan banyak bersyukur gitu. Wow. Saya nggak mengharapkan jawaban itu dari orang tua ya. Ya kan, pasti kan nggak mengharapkan jawaban itu dari orang tua. Tapi ternyata orang tua saja mengatakan kaya ilmu. Karena kalau banyak ilmunya kita bisa lebih bersyukur. Mungkin ini nasihat buat kita-kita yang muda kali ya. Oh, oke, luar biasa loh, kaya ilmu. Kaya ilmu. Cuma saya masih nggak tahu ilmunya dari mana duduk ke belakang itu memang motor basis oke.
Makasih Mbak udah hadir di Hitam Putih. Makasih ya Mbak ya. Lain kali pakai jaket, pakai helm. Oke Mbak? Ya terserah deh mau naik ngadep belakang, ngadep samping, ngadep mana terserah. Tapi yang pasti harus aman, harus pakai helm ya Mbak ya. Aman. Oke, dan buat Anda yang di rumah juga kalau mau naik sepeda motor dan sebagainya tetap harus memperhatikan keamanannya. Dan kalau tadi saya bicara dengan Mbak ini kelihatannya bahagia banget ya. Ketika ditanya usianya berapa, 95 tahun. Saya nggak tahu benar nggak usia 95 tahun. Karena yang pasti adalah orang-orang zaman dulu tuh nggak punya akta lahir gitu. Makanya kalau nanya orang tua, umurnya berapa? Sama pohon pisang depan rumah lah. Tapi yang pasti Mbah ini udah tua sekali. Dan saya nggak tahu berapa usianya, udah tua sekali. Tapi kayaknya dia tidak merasa tua gitu, malah merasa bahagia. Kenapa bisa merasa bahagia? Ya, I don't know. Maybe he's happy. Mungkin karena dia bahagia maka tidak merasa tua. Because I believe orang-orang yang bahagia dalam hidupnya tidak pernah merasakan tekanan usia. Nggak pernah merasakan tua. They who are happy in their life never feel the pressure of age. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.